tahun 1621, ketika aku dibuang dari Pulau Banda ke Batavia, aku memulai kehidupanku di Pulau Jawa ini. Aku tidak mengerti rencana Tuhan, tapi aku tahu Tuhan tidak akan meninggalkanku. Tuhan akan selalu menyertaiku. Bersyukur aku diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Di Batavia, aku diberikan gelar Mardika. Karena aku adalah orang Portugis, aku memiliki darah orang Eropa. Meskipun aku bukan orang Belanda, tapi para pribumi, mereka diberikan status hamba. Pada masa itu, Belanda melalui misi perdagangan VOC berusaha menguasai tanah Nusantara karena kaya akan sumber daya alam seperti berbatu, kayu manis, dan lainnya. Inilah yang menyebabkan Belanda ingin menguasai tanah Belanda. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang Belanda yang dibunuh dan dirampas tanahnya karena keserakahan orang-orang Belanda. Benar kata firman Tuhan, cinta uang adalah akar kejahatan. Aku orang Kristen, orang-orang Belanda juga orang Kristen. Tapi ada berbagai hal yang mengusik rasa keadilanku. Pencurian, penjarahan, pembiaran dan pembodohan terjadi di negeri ini. Di manakah kasih? Hati nuraniku berteriak. Apa yang harus kulakukan agar bangsa ini terbebas dari penjajahan? Aku tahu, aku adalah seorang guru dengan niat yang ada untuk mengajar. Aku akan membuka sekolah Kristen di Batavia bagi para pribumi. Karena pada saat itu belum ada sekolah bagi para pribumi. Berbagai tanggapan aku dapatkan. Ada yang mendukungku, tapi tidak sedikit juga yang mengatakan, apakah itu mungkin? Mungkin. Tapi selain membutuhkan perizinan dari pemerintahan Belanda, juga membutuhkan biaya untuk membangun gedung. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting, siapakah yang mampu dan mau untuk mengajar? Kita kekurangan guru. Dengan bantuan semua orang, semuanya saling bahu-membahu. Dan oleh karena penyertaan Tuhan, akhirnya tahun 1635 sekolah Kristen pertama di Batavia berhasil dibuka. Hatiku penuh
Syukur. Terpujilah Tuhan. Tapi pemerintahan Belanda, mereka melihat ini dari sebuah ancaman. Mereka tidak ingin orang-orang pribumi menjadi orang yang berpendidikan. Mereka ingin orang-orang pribumi tetap dalam pembodohan, tetap menjadi hamba. Dengan berbagai alasan, sekolah ini pun akhirnya ditutup. Aku sedih dan marah. Semua perjuanganku, semua kerja kerasku percuma, sia-sia. Tidak, Tuhan tidak akan meninggalkan Nusantara. Nusantara ada dalam rencana dan rencana Tuhan. Karena bukan atas kehebatanku, tapi karena Tuhan yang bekerja. Karena keterbatasan manusia bukanlah halangan untuk Tuhan bekerja. Dalam masa hidup Cornelis Semen, dia berhadapan dengan orang-orang yang mendukung dan tidak juga ada banyak yang menentang kerinduannya untuk membuka sekolah Kristen di Nusantara. Cornelis Semen ingin sekali mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang berpendidikan, bangsa yang tidak dipandang sebagai hamba, bangsa yang merdeka, merdeka dari kebodohan, merdeka dari penindasan, dan merdeka dari belenggu penjajahan. Cornelis sangat peduli dengan nasib pribumi. Kepeduliannya pada anak-anak pribumi saat itu sangat menyentuh. Disebutkan, Mr. Cornelis Semen mengurus tanah bersama penduduk. Walaupun ia bukan keturunan Belanda murni, tetapi ia mendapatkan hak istimewa dari VOC. Hak istimewa tersebut berupa izin untuk menebang tanah yang berisi pohon jati. Dan luas tanah tersebut kira-kira 5 km persegi. Dan ia mengerjakan tanah tersebut bersama dengan penduduk. Tanah tersebut dijadikan sebuah kawasan perdagangan. Salah satu orang yang Tuhan pertemukan dengan Cornelis Semen pada waktu itu adalah Jan Pieterszoon Koen. Berbeda dengan Cornelis Semen, siapakah dia? Mari kita simak tokoh ini, Jan Pieterszoon Koen. I am Jan Pieterszoon Koen. Aku lahir di Qom, Belanda pada tahun 1587. Aku orang Eropa asli, keturunan yang dihormati. Sebagai Gubernur Jenderal Belanda, aku memiliki tugas yang penting. Tugas untuk membawa kekayaan besar bagi Belanda melalui misi perdagangan VOC. Pulau Nusantara ini sangat subur dan besar kekayaannya. Ini bisa menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi Belanda. Karena itu, Pulau Banda yang sangat subur dan besar kekayaannya harus menjadi milik Belanda. Aku merebutnya dari orang-orang Nusantara. Karena itu,
Cornelis Semen harus aku singkirkan supaya tidak semakin besar kuasanya di Pulau Banda. Namun, harus kuakui, orang ini punya banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Dia bisa memimpin. Dia orang Eropa asli, sama seperti itu. Tapi, yang tidak aku sukai, dia lebih membela kepentingan orang-orang pribumi dibanding kepentingan bangsanya sendiri. Padahal dia orang Portugis, Eropa, sama sepertiku. Karena itu, aku kirim dia ke Batavia Selatan supaya dia bisa mengembangkan wilayah yang ada di sebelah sana. Cornelis, semoga beruntung kamu. Segera kirim ini ke jenderal yang ada di Pulau Banda. Cornelis harus segera disingkirkan. Orang itu terlalu mempedulikan masyarakat marginal. Padahal dia orang Portugis asli, sama seperti itu. Malah mempedulikan orang-orang pribumi. Tapi harus kuakui, kedekatannya pada anak-anak pribumi memang sangat mengharukan. Sebelumnya aku memiliki strategi untuk membawanya lebih memihak kepada Belanda. Aku memberikannya status mardiken, hebat bukan? Dan kelak melalui status itu aku berharap dia mengerti seberapa baiknya VOC memperlakukan dia. Dan aku juga berharap kelak dia semakin memihak kepada Belanda. Hak istimewa salah satunya juga. Aku memberikan dia konsesi lahan. Konsesi apa? Konsesi perizinan untuk menebang semua pohon jati yang ada di suatu wilayah di Batavia Selatan. 5 kilometer. 5 kilometer. Tapi dia mengerjakannya dengan para penduduk. Sekali lagi, aku tidak menyukai kedekatannya dengan penduduk. Orang-orang pribumi itu. Mereka malah semakin menyukainya. Dibilang dia seorang pekerja keras. Bahkan dia mencoba untuk menjadi pendeta di sana. Dia mencoba untuk menjadi pendeta. Padahal dia tidak pernah mengenyam pendidikan teologi barat sebelumnya. Keinginannya untuk menjadi pendeta harus diurungkan. Tapi harus kuat. Aku iri terhadap kecakapannya. Ya, aku iri terhadapnya. Atas idenya yang dibilang hebat itu untuk mendirikan sekolah Kristen pertama untuk orang-orang di Batavia Selatan, orang-orang pribumi itu. Dan di tahun 1635 dia berhasil melakukannya. Dia mendirikan gereja tersebut. Dan didukung oleh orang-orang Belanda. Aku terus memantaunya. Aku terus melihatnya dengan seksama. Dan semakin lama aku melihat, semakin aku menyadari betapa berbahayanya ide dia ini. Jika orang-orang itu, orang-orang pribumi itu semakin pintar, semakin terdidik, mereka akan menjadi sarang pemberontak. Aku
rencana untuk bentuk sekolah Kristen itu supaya tidak menjadi sang pemberontak yang tidak menyukai Belanda. Cornelius. Akhirnya aku menang. Aku menutup sekolah Kristen itu. Cornelius. Sekalipun akhirnya sekolah Kristen dibuka Cornelis ditutup oleh Belanda. Namun, semangat berjuang untuk mencerdaskan bangsa tidak akan pernah sirna dan akan terus menjadi inspirasi bagi pembentukan dan perjalanan sekolah Kristen serta sekolah-sekolah lainnya. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi Nusantara, bagi bangsa ini. Benih kasih Kristus yang sudah tertabur di negeri ini tidak akan pernah punah, namun akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Nah, bagaimana dengan sekolah Kristen saat ini? Cornelis Senen berpesan pada saya sebagai teman dan sahabat sewaktu dia bersama-sama merintis sekolah Kristen yang pertama di Batavia. Perkenalkan, nama saya adalah Pastor Klaas Jan Guntela. Bude Bintang, semuanya, selamat sore. Selamat sore. Saya tidak menyangka bahwa visi dari Cornelis Senen itu bisa berbuah sampai sebegitunya, meskipun pada akhirnya sekolah Kristen yang didirikannya itu ditutup oleh Jan Pieter Sukun. Saya tidak tahu apa hubungannya Jan Pieter Sukun dengan makanan sukun goreng ya. Tetapi ya ini jokes bapak-bapak, kalian boleh tertawa ya. Saya lebih bapak-bapak dari bapak-bapak kalian. Terima kasih ketawanya yang paksa itu, saya tahu. Izinkan saya bercerita tentang Cornelis van Senen. Mungkin teman-teman tadi mendengar cerita histori yang seperti cerita sejarah yang membosankan. Saya tidak tahu. Endingnya pun tidak terlalu bagus. Tidak seperti film Korea yang saya lihat sekarang. Tapi saya mau bercerita tentang inspirasi seorang teman yang kemudian membuat mata saya terbuka tentang apa itu hidup. Saya berjumpa dengan Cornelis Senen pada usia 21 tahun ketika pertama kali dia datang di Batavia. Next slide-nya. Kira-kira ini adalah tempat di mana dia menetap. Dan mungkin 30 tahun setelahnya, tempat itu dinamakan Mr. Senen. Itu adalah rumah tempat di mana dia menetap. Dan saya sering kali menghabiskan waktu bersama dengan Mr. Senen ini setiap sore sambil minum-minum kopi gitu. Saya adalah orang Belanda dan saya tidak menyangka bahwa ada seorang Portugis yang begitu punya hati untuk melihat dan peduli dengan anak-anak pribumi. Padahal mereka tidak bisa Holland Spraker seperti saya. Kalian tahu Holland Spraker? Berbahasa Belanda. Tapi bingungnya saya adalah Cornelis Senen peduli sekali sama orang-orang yang tidak setara dengan orang Eropa itu. Dan itu membuat saya heran. Saya bertanya-tanya. Dan perjumpaan saya dengan Cornelis Senen itu pada akhirnya membuat saya mengubah hidup saya ke depannya. Saya tadinya adalah seorang pemuda Belanda yang hanya sekadar hidup menikmati status saya sebagai kaum bangsawan.
Sebagai anak dari pejabat VOC, saya merasa hidup saya sudah sangat mapan dan enak dan nyaman sekali. Kerjaan saya tiap hari main Mobile Legends saja. Sambil menikmati hidup sebagai kaum rebahan, saya enjoy. Tapi entah kenapa Cornelius Snell ini mengusik hati saya dan saya kok bilang sama dia, kok kamu gitu banget? Tiba-tiba saya jadi teringat yang lebih tua lagi dibandingkan Cornelius Snell. Next, namanya Opa Socrates. Opa Socrates ini, dia mengatakan bahwa hidup yang tidak benar-benar dimaknai, hidup yang tidak benar-benar dipikirkan, hidup yang tidak benar-benar diteliti adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Si Opa ini emang boomer banget. Dia berasa dirinya jago banget. Dia berasa dirinya lebih pintar dari kita. Tetapi saya pikir-pikir perkataan Opa Socrates itu betul. Bahwa hidup yang kita jalani ternyata bisa jadi adalah hidup yang harus kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Hidup untuk apa? Saya mesti akui multimedianya di sini keren sih. Dia bisa ikutin ya. Hei teman-teman, tahu tidak bahwa hari ini saya iseng-iseng sebelum datang ke tempat ini, saya iseng-iseng googling. Saya dikenalin dengan Google oleh Pak Andi. Lalu saya Google sedikit tentang apa sih yang terjadi sama anak-anak zaman now. Ternyata hari ini di China ada sebuah tren yang namanya tamping katanya. Maafkan guru Mandarin kalau misalnya salah saya ngomongnya. Tamping ini adalah sebuah tren yang melanda anak-anak muda di China karena mereka itu maunya adalah rebahan melulu. Mereka bosan dengan kerja terlalu banyak. Akhirnya mereka pengennya rebahan. Enak kalau misalnya cuma jadi kaum rebahan. Dan ini menjadi, saya tidak tahu kalian ngerasain atau tidak, tapi dulu pada zaman saya, rebahan itu sebenarnya bukan yang baru. Saya dulu juga suka rebahan. Tetapi hidup saya berubah sekali lagi waktu saya melihat Cornelius Snell. Kenapa? Apa yang membuat dia menjadi berbeda dari anak-anak seusia saya pada waktu itu? Dia peduli sekali sama anak-anak pribumi. Dia peduli sekali kenapa anak-anak pribumi ini tidak bisa membaca. Dia peduli sekali kenapa anak-anak pribumi ini pada akhirnya mereka cuma jadi buruh, mereka cuma jadi budak, mereka cuma jadi hamba. Cornelius Snell percaya bahwa kalau anak-anak pribumi itu berpendidikan, maka bangsa ini akan lebih baik. Suatu waktu saya tanya, Cornelius, kenapa kamu begitu? Padahal kamu kan bisa hidup enak di rumah kamu. Kamu bisa hidup santai dan berbahan di sana. Kamu bisa menikmati rumah yang baik. Next. Kamu bisa menikmati hidup yang nyaman. Next slide-nya. Oke. Dia tidak memilih untuk hidup santai. Dia tidak memilih untuk cuma menikmati kekayaannya. Tapi dia memilih untuk melakukan sesuatu. Cornelius bilang begini sama saya. Dia percaya Tuhan yang menciptakannya adalah Tuhan yang menciptakannya dengan sebuah tujuan. Dia mau jadi berkat untuk orang Indonesia. Waktu dia ngomong seperti itu, saya cuma berpikir, well, setiap minggu saya pergi ke church, saya pergi ke gereja, saya menikmati khotbah, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa gereja, Tuhan, itu meminta saya bukan cuma sekadar menjadi jemaat. Saya tidak pernah berpikir bahwa ternyata Tuhan meminta dan Tuhan menciptakan kita untuk menyala abangku. Tuhan tidak ciptakan kita cuma untuk jadi menghidupi hidup yang
menjadi terang. Dan perkataan Cornelius Senen dan apa yang dia lakukan itu membuka mata saya, membuat saya tersadar. Ya, saya tidak mau hidup saya percuma. Katakan sama-sama dengan saya tidak mau hidup saya percuma. Next, Cornelius Senen akhirnya menghidupi hidup yang demikian. Dia alami tantangan, tapi dia punya keyakinan bahwa imannya bukan cuma soal membawa dia mendapatkan keselamatan, tapi imannya harus menyatakan keselamatan itu kepada anak-anak Nusantara ini. Itulah kekristenan. Kekristenan bukan bicara soal saya nanti mati masuk surga. Jika teman-teman berpikir bahwa kekristenan adalah berbicara tentang keyakinan yang akan membawa kamu ke surga, maka saya katakan engkau belum kenal Injil yang sesungguhnya. Engkau belum kenal Injil yang sebenar-benarnya. Karena Injil yang sebenarnya itu bukan hanya bicara soal nanti engkau akan diselamatkan, tapi Injil berbicara tentang bagaimana engkau harus jadi berkat, bagaimana engkau menyatakan imanmu, bagaimana engkau menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Dan itulah sebabnya kenapa saya memilih untuk hidup saya berarti. Saya tidak mau hidup saya percuma. Next. Saya bukan orang Korea, jadi saya tidak tahu ya. Berapa banyak yang nonton? Berapa banyak yang nonton? Oh, oke. Turunkan tangan. Tolong tampilkan slide-nya ini. Kalau teman-teman yang nonton film ini, teman-teman tahu bahwa ada berapa peserta di sana? 456 peserta. Mereka semua ikut permainan yang namanya Squid Game itu. Dan mereka playing games together. Mereka cari hadiah sebesar 465 juta won. Miliar apa juta ya? Miliar. Mereka cari hadiah sebesar-besarnya. Dan mereka cuma bermain. Tapi kalau kalian perhatikan, ada dua peserta yang tidak hanya bermain, but they have their own purpose. Dua peserta itu yang tadi. Ambil kaki, oke, thank you. Yang sebelah kiri peserta nomor berapa? Sebelah kanan peserta nomor? Pinter-pinter emang. Dua peserta ini bukan cuma main, tetapi mereka main dengan sebuah tujuan. Yang nomor 456, apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya semua peserta yang lain selamat tersadarkan bahwa mereka harus keluar dari game yang sia-sia itu. Dia sadar kenapa? Karena dia adalah pemenang sebelumnya. Next. Teman-teman bisa lihat ada perbedaan wajah, karakter, apa? Ekspresi dari season 1 ke season 2 ya. Kenapa beda banget? Karena Gi-hun di season 2 dia sudah menjadi Gi-hun yang berbeda. Dia adalah Gi-hun yang tidak lagi polos dan bodoh. Dia tidak lagi jadi Gi-hun yang cuma butuh duit, tapi dia jadi Gi-hun yang sadar bahwa dia harus tolong orang lain.
Makanya dia masuk ke season yang kedua. Dan di season yang kedua itu dia punya purpose, dia punya tujuan. Aku harus tolong sebanyak mungkin orang-orang yang belum sadar ini. Hidup kita seperti lagi main Squid Game. Banyak orang hari ini playing his own game, her own game, tapi gak sadar mau larinya kemana. We just live our life seperti apa yang terjadi di Squid Game. Just playing around, but we live without purpose. Hari ini kita hidup tanpa tujuan. Kita tidak tahu hidup kita harus dibawa kemana. Kita cuma hidup, kita cuma pikir kesenangan yang bisa kita dapatkan. Kita jadi hidup, jadi orang-orang galau di dalam permainan Squid Game ini. Belum ada 1 bulan, ku yakin bau wangimu masih ada di salah ya, wangimu di bajumu, gitu kan? Kita jadi orang-orang yang galau, yang kerjanya cuma ngebasahin bantal kita dengan air mata gara-gara gebetan kita ditikung sama teman yang lain. Kita jadi orang-orang yang galau, kenapa? Karena lagi asik-asiknya farming Mobile Legends, ternyata sinyalnya lemot. Dan rusak sudah seisi dunia kita. Kita galau dengan hal-hal yang tidak perlu. Well, mungkin buat kalian rasanya perlu, tapi let me tell you, if you live your life with purpose, you will have your own life. Kalian bisa dapatin hidup kalian yang berarti. Next, yang terjadi dengan keyboard, dia akhirnya benar-benar punya tujuan. Next, dan itulah yang kemudian membuat dia menjadi berbeda dari peserta yang lain. Next, apa? Sigma bos. Kasih tahu sama kiri kananmu, kasih tahu sama kiri kananmu, bilang, lu gak Sigma kalau lu gak punya tujuan, bro. Oke. Guys, kita hidup di tengah dunia yang sedang jatuh. Kalian sadar gak sih? Saya dulu pernah mengalami perjalanan hidup di mana saya cuma jalan hidup aja. Dan mungkin sebagian besar dari teman-teman merasakan hal yang sama. Well, kenyamanan itu adalah hal yang baik. Mungkin kalian gak butuh effort banget untuk hidup hari ini. Kita bangun, kita makan sarapan, lalu kemudian kita pergi ke sekolah, and then kemudian kita diminta datang di acara hari ulang tahun atau hari sekolah Kristen Indonesia ini, nasional ini. Kita hidup kayak hidup tidak butuh effort banget. Tapi tahukah kamu bahwa di luar sana dunia kita sedang merata? Tahukah kamu di luar sana terjadi banyak masalah? Tahukah kamu di luar sana ada banyak kelaparan, sakit penyakit? Ada banyak anak-anak muda yang hidup dalam mental health yang terganggu di luar sana. Ada banyak problem di dunia kita. Dan sadarkah engkau bahwa engkau sedang ada di sekolah Kristen yang dibangun dengan semua dasar dan tujuan untuk menjadi terang bagi dunia? Kita ada bukan hanya sekadar untuk sekolah, mendapat ijazah kita lalu kemudian lulus dan pergi kuliah. Tapi kita ada untuk jadi terang. Kita ada untuk sebuah purpose. Kita ada untuk sebuah tujuan yang daripada Tuhan. Karena memang untuk itulah kita diciptakan. Itulah yang Tuhan Yesus bilang, jadi terang. Engkau bisa lihat kepada guru-gurumu sekarang. Kau pasti datang dengan guru-guru pendamping.
Mereka itu bukan orang-orang gak ada kerjaan. Mereka adalah orang-orang yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menjadi guru. Mereka memberi hidupnya karena mereka tahu bahwa mereka harus jadi berkat. Amin. Gak ada salahnya kalau kita angkat jempol kita kepada guru-guru kita lalu bilang, thank you sir, thank you ibu, thank you Sarane. Kita kembali ke sini. Teman-teman, saya cuma bercerita dan saya cuma ingin berbagi bahwa saya adalah hasil dari inspirasi seorang Cornelis Smith. Hidup saya yang tadinya kerjaannya cuma makan, tidur, main game, and so on, berubah karena saya melihat bahwa hidup ini menjadi indah kalau dijalani dengan tujuan. Kalau Cornelis Smith memanggil atau mengiyakan panggilan Tuhan untuk melayani, untuk mulai dari pendidikan, maka saya percaya hari ini sekolah Kristen harus kembali kepada tracknya. Hari ini kita semua yang menjadi siswa di tempat ini, ada sebuah panggilan bagimu untuk kemudian mulai bertanya, kenapa aku ada di sini? Kenapa aku ada di sekolah ini? Dan kenapa aku ada di Indonesia ini? Sekali lagi, bentar lagi gue selesai. Tapi izinkan saya menutup dengan satu kata-kata ini. Saya yakin, every one of us, you have your own passion. Belum selesai. I believe that every one of you have your own passion. But, hey, come on. Tapi pernahkah engkau mulai bertanya di hadapan Tuhan, untuk apa saya ada di dunia ini? Pakai semuanya. Pakai semuanya agar hidupmu berarti. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.